Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Silahkan saudara-saudari baca terlebih dahulu agar kita dapat memahaminya dengan baik. Sebelum kita mendengarnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami harapkan pada saat ini menaungi hati dan pikiran kami ketika kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini akan kita dengarkan dengan tema tetap beribadah dan tunduk kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu banyak hal yang terjadi, baik yang kita inginkan, yang sesuai dengan harapan kita, maupun yang tidak kita inginkan, baik yang sudah direncanakan maupun yang di luar dari rencana kita, yang dalam arti terjadi atau muncul secara tiba-tiba. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam semuanya itu firman Tuhan pada saat ini hendak menyapa kita, mengingatkan kita bahwa kita harus tetap beribadah dan tunduk kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga di tengah-tengah kehidupan kita ini yang selalu diwarnai berbagai macam persoalan, baiklah kita tetap beribadah serta tunduk hanya kepada Tuhan saja. Mengapa hal ini disampaikan kepada kita? Kita perhatikan dari nas yang menjadi dasar firman Tuhan untuk kita pada saat ini, saudara-saudari, diperlihatkan bahwa pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Pada saat itu ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai punggungnya membungkuk. Pada saat itu saudara-saudari, Tuhan Yesus memanggil perempuan itu dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Dari hal ini saudara-saudari diperlihatkan bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar dan seorang perempuan yang sakit selama 18 tahun dirasuk roh tersebut datang ke rumah peribadatan itu, maka pada saat itu juga kesembuhan dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dalam keadaan yang sulit ia tetap beribadah. Dan ternyata saudara-saudari, di dalam peribadahan itu dan di dalam sikapnya yang tunduk kepada Tuhan, terjadilah kesembuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami sakit penyakit, kita diingatkan agar kita tetap beribadah dan tunduk kepada Tuhan. Secara manusiawi mungkin kita akan lebih mengharapkan kesembuhan secara jasmani. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dalam peribadatan yang disertai dengan ketundukan kita kepada Tuhan, sesungguhnya bukan hanya kesembuhan secara jasmani yang akan dianugerahkan oleh Tuhan, tetapi kesembuhan secara rohani juga. Jadi bisa saja kita sembuh secara jasmani dan rohani. Tetapi bisa juga saudara-saudari kita tidak sembuh secara jasmani, tetapi secara rohani kita mengalami kesembuhan. Dan hal ini dapat kita lihat, kita perhatikan apabila kita mendapati bahwa diri kita yang mengalami sakit penyakit memiliki semangat yang berkobar-kobar.
Itu artinya saudara-saudari, ada kesembuhan secara rohani dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kita datang kepada Tuhan serta tetap tunduk kepadanya, dibutuhkan sikap yang benar-benar tunduk. Apapun pengetahuan yang kita ketahui, kita hendaknya tidak seperti kepala rumah ibadat yang gusar hatinya di saat melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat itu. Kepala rumah ibadat ini berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan Yesus menjawab orang ini dengan berkata, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dalam hal ini saudara-saudari, diperlihatkan kepada kita bahwa apapun yang kita ketahui itu tidak bisa kita andalkan untuk beribadat, untuk tunduk kepada Tuhan. Kita bersikap tunduk kepada Tuhan bukan oleh sebab tingginya pengetahuan kita, tetapi karena kesadaran kita siapa diri kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, mengapa dikatakan demikian? Karena kepala rumah ibadat ini memperlihatkan kebolehannya, pengetahuannya. Sementara pada saat itu ia menunjukkan bahwa dia sedang bersikap tidak tunduk kepada Tuhan. Di rumah ibadat pun ia seakan-akan hendak memunculkan persoalan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh tersebut. Sementara kalau kita perhatikan saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan itu, sesungguhnya bukan perempuan itu yang sedang mengurus urusan pribadinya di hari Sabat. Sebab dia hanya datang untuk beribadat dan mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang sesungguhnya bertindak, yang mempunyai urusan pada hari Sabat itu. Jadi dalam hal ini saudara-saudari, terlihat jelas bahwa pengetahuan kita tidak bisa kita andalkan di hadapan Tuhan. Bisa jadi pengetahuan itu akan membuat kita sombong dan membuat kita menjadi salah mengerti. Jadi saudara-saudari, tidak semua orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi dapat mengerti kebenaran dengan benar. Contohnya kepala rumah ibadat di dalam nas ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang dikehendaki Tuhan dari kita adalah sikap tunduk kita kepadanya. Dengan apa yang kita ketahui, baiklah kita menjadi bijak dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Jangan kita langsung memberi komentar dengan cepat. Sebab tindakan kita yang langsung memberi komentar terhadap sesuatu yang terjadi itu menunjukkan bahwa kita tidak tunduk kepada Tuhan. Dan kita sesungguhnya pada saat itu tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan kita tidak tunduk kepada Tuhan dengan benar, apakah yang akan kita alami? Dari nas ini diperlihatkan saudara-saudari bahwa ketika kita tidak tunduk, kita tidak beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami yang namanya jawaban yang menghakimi dari Tuhan.
Kepala rumah ibadat ini mendapat jawaban yang menghakimi dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Hai orang-orang munafik." Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu membuat batasan bagi diri kita di mana kita berkomentar dan apa yang harus kita komentari. Kita harus bijak dalam menentukan hal itu. Melalui apa yang kita ketahui, baiklah kita bersikap dan bertindak bijaksana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar sebagai umat-umat Tuhan untuk tidak mempersoalkan hal-hal yang terjadi dalam ruang lingkup peribadatan selama hal itu bukanlah sesuatu yang layak untuk diperdebatkan. Baiklah kita menggunakan pengetahuan akal pikiran kita dengan baik untuk memahami hal-hal yang terjadi terlebih dahulu. Sebab dengan cara itulah kita dapat mengaplikasikan, merefleksikan pengetahuan kita dengan baik juga. Sehingga kita tidak akan menerima penghakiman dari Tuhan. Tetapi kita akan menerima berkat kelimpahan yang datangnya daripada Tuhan. Seperti yang dialami oleh perempuan yang beribadat itu. Sekalipun sudah 18 tahun dia dirasuk roh dan ia mengalami sakit penyakit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah dan tunduk kepada Tuhan dalam ruang lingkup peribadatan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab ketika kita tunduk, ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita bukan datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala. Kita bukan datang kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Tetapi kita datang kepada Allah yang menghakimi semua orang. Karena itu, marilah kita menjaga supaya kita tidak menolak Tuhan. Dan kita tidak bersikap tinggi hati di hadapan Tuhan. Sebab dari Dialah akan kita terima segala yang baik yang memperlengkapi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, oleh sebab firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan, yang mengajar serta mengajak kami supaya kami dapat benar-benar beribadah serta tunduk kepadamu. Baik dalam ruang lingkup peribadatan kami maupun dalam ruang lingkup kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua.